Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu yang di belakang terlalu penuh, majukan. Karena yang di belakang tidak kebagian tempat, maju. Nah begitu. Mungkin tidak usah disuruh ya. Kalau di belakang terlalu penuh, kasihan. Mohon maaf pada pendengar sekalian, kurangi sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Engkau yang maha menyaksikan segalanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Rabb wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu, menjadi bekal amal soleh kami. Jadikan pertemuan ini Engkau penuhi dengan ilmu yang manfaat, amal yang Kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maaf ya, 3 sa. Apa 3 sa? 1, saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. 3, saya bermanfaat bagimu. Ini Riyadoh memiliki akhlakul karimah 3 sa. Dalilnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ciri khasnya adalah orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya bagaimana kalau orang itu sholat, tahajud, ngaji, sedekah, tapi orang itu suka menyakiti. Ini dibacakan keterangannya ya. Nih bagi yang ingin tahu bahayanya nyakitin orang, hadis ini sahih. Maaf ya, suaranya sedang diberi nikmat serak. Hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi. Jadi ini hadis yang sangat kuat, bisa dipegang. Bacakan terjemahnya karena panjang. Tahukah kalian siapa muflis, orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, muflis, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham maupun harta benda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, sholat, puasa, zakat, namun di dunia ini ia telah mencaci maki, menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu akan diberikan dari pahala-pahala kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi tidak cukup berbuat
berbuat baik saja. Tapi harus waspada terhadap keburukan kita. Begini ya, nanti itu dunia ini kan ujian. Nanti kita akan ada diadili di hari kiamat. Semuanya nampak. Sekecil apapun amal, baik kebaikan maupun keburukan. Nah, kalau dosa kepada orang dan tidak selesai di dunia, nanti di akhirat pahala kita akan dibayarkan, diberikan kepada orang yang kita sakiti. Mau sepatah kata, apalagi kalau pakai medsos, menghina seseorang pakai medsos, kemudian viral. Oh, ini habis itu nanti pahala kita. Menghina, menyakiti, mengambil harta, koruptor itu tipis harapan bisa selamat itu. Tidak akan terkejar, tidak akan terkejar pahala dia untuk membayar orang yang diambil hartanya. Menghina, memfitnah, bergibah, semua perilaku buruk kita kepada orang lain nanti akan ada balasannya. Balasannya adalah pahala kita diberikan. Pahala sholat kasihkan. Udah sholat pahalanya dikit karena tidak khusyuk, kasihkan. Pahala saum kasihkan. Tahajud kasihkan. Sedekah kasihkan. Umroh kasihkan. Habis pahalanya, sedangkan masih antri supir Gojek, ojek online, belum tukang sayur, belum teman sekelas. Penjol, catat sholatnya bayarkan. Semua perkataan, semua tulisan, semua perbuatan, semuanya tertulis, ada balasannya. Yang kasihan majikan yang sering marah ke pembantu. Majikannya tahajud, beres tahajud marah, ambil pahala tahajudnya. Belum marah ke tukang sayur, bayar. Siapapun yang disakiti, yang berat itu bos, marah-marah terus ke karyawannya, habis itu pahalanya. Gimana kalau pahala habis, yang disakiti masih banyak? Maka dosa orang yang disakiti dipikul nanti, diambil, dipindahkan kepada orang yang menyakiti sebagai balasannya. Nah, inilah yang bangkrut. Ibadah dia, kebaikan dia habis dipakai membayar orang yang disakiti, tapi karena masih banyak kezolimannya, maka dosa orang yang disakiti bisa nanti dapat dosa maling, nauzubillah, dosa zina, dosa menyakiti orang, pikul. Makanya pilihan kita yang paling penting adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ciri khas utamanya adalah menjaga lisan, sikapnya dari apapun yang bisa merugikan orang lain. Kenapa jadi pada mikir begini? Semuanya ada catatannya. Semuanya. Celetak-celetuk itu ngabisin pahala. Marah-marah. Tidak ada satupun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya disaksikan, semuanya tercatat, semuanya ada balasannya. Makanya keterampilan pertama yang harus kita miliki dalam hidup ini, jangan merugikan siapapun, jangan nyakitin siapapun dengan perkataan, tulisan, perbuatan.
pertanyaan, celetak-celetuk, komentar, jawaban. Ada seorang suami yang istrinya galak, pada marah. Suami ini asalnya stres, dimarahin terus. Suatu saat jadi tenang. Kata temennya, kenapa nih bos? Kok jadi tenang begini? Biasanya bete. Tahu bete? Apa? Butuh tausiah. Kenapa sekarang jadi tenang? Apa istrinya sudah berubah? Enggak, belum katanya. Kenapa jadi tenang? Enggak, akan diceritakan. Ceritakan jangan. Ini ada benarnya tapi ada salahnya juga. Jadi beliau dapat ini nih, keterangan ini. Yes, katanya. Dunia cuman sebentar. Target saya masuk surga. Nanti ada bidadari. Di dunia yang ini ajalah marah-marah terus. Supaya pahalanya dikasihin saya, dosa saya diangkut. Ini zolim ya. Masa jadi istrinya marah tuh sok terus. Dalam bayangannya selama marah istrinya tuh lagi ngawur pahala. Nih, kamu gimana pak? Nih pahala sholat. Nih pahala saum. Jadi suaminya terus. Sok habiskan. Zolim hadirin. Biar katanya di dunia sih ini aja. Tapi di akhirat beda lagi. Jangan begitu. Kita walaupun ada hitungan seperti ini, jangan jadi strategi ya. Cari penyakit supaya orang marah-marah sehingga meraup pahala dari orang. Tidak. Kita tidak boleh senang melihat orang lain habis pahalanya. Juga kita jangan senang melihat orang lain memikul dosa. Jangan merasa bahagia pahala orang ke kita, kemudian dosa kita dipikul dia. Jangan, itu mah urusan nanti ajalah Allah. Kita harus selalu rahmatan lil alamin. Hati-hati parkir motor. Nih, dulu pernah ada yang parkir di sana. Macet. Turun dari kendaraan. Siapa? Ternyata ada parkir motor tuh di luar tempat parkir, melintang sehingga menghambat jalan. Ini punten, ini motor siapa? Oh, maaf saya buru-buru karena fotokopi. Ya langsung orang standar mencari alasan, pembenaran. Ternyata beliau itu mahasiswa S3, mau doktor, parkir motor saja belum bisa. Ini berat ini. Tidak memikirkan kerugian orang telat kantor, telat sekolah, belum lagi yang mau berobat di ambulan tidak bisa bergerak. Semua ini dipikul oleh yang bersangkutan. Balasannya karena merugikan orang lain. Apalagi nulis di medsos, kemudian viral, jadi fitnah. Demi Allah, ini pasti akan ada balasannya. Kalau tidak salah ada seorang guru ke muridnya ingin diajari tentang ilmu taubat. Dia bikin salah. Oh sini bawa kemoceng. Tahu kemoceng? Apa? Kemoceng apa? Itu duren. Jauh dari duren ke kemoceng. Kemoceng itu yang bulu itu untuk ngebersihkan. Nah kamu besok datang ke sini. Kalau mau tahu bahayanya tobat, terus cabutin bulu itu sambil jalan di pinggir jalan,
cabut. Nggak usah ditiru ya, ini hanya pelajaran. Cabut, cabut, cabut. Sampai ke kiainya udah tinggal rotannya saja, tiangnya, batangnya. Nah, sudah. Sekarang silakan balik lagi, cari bulu-bulu itu. Wah, bagaimana mungkin? Sudah tersebar, sudah terdorong mobil. Nah, itulah dosa. Gimana kita ngejar dosa-dosa dari medsos ini? Tersebar kemana-mana, gibah kemana-mana, berat sekali. Yang punya medsos ini berat sekali kalau menjadi viral, karena diawali dari kita. Dulu ada dalam khutbah Jumat, ada seorang khotib yang berkata begini, di mana ya perempuan nakal itu? Tuh dijawab, tuh, jangan begitu, sepatah kata, tuh. Maka orang itu, laki-laki itu datang ke sana dan berbuat dosa. Yang tuh juga kebagian dosanya, karena dia yang sudah menunjuki kemaksiatan. Tidak selesai di sana. Sudah itu laki-laki yang berbuat dosa itu cerita ke yang lain. Akibatnya tiap orang melakukan dosa di sana, yang tuh itu kebagian dosanya. Karena sudah menunjuki kepada kemaksiatan. Gimana tobatnya tuh? Makanya tahan tangan, tangan tulisan, tahan lisan, tahan sikap. Jangan sampai, terutama yang punya medsos, jangan sampai nyebar. Berawal dari kita keburukan, fitnah. Nggak akan bisa ngejar nanti. Saya juga tidak tahu gimana ngejarnya. Dosa yang tersebar viral. Jangan bangga kalau punya followers banyak, karena kalau salah gimana ngejarnya. Berbahagialah yang punya medsos followernya cuma satu, dirinya sendiri. Dia yang nulis, dia yang baca, dia yang komen, aman. Kecuali yang punya medsos, loh sendiri pakai medsos ini, makanya kecuali. Maka alhamdulillah ini pakai medsos. Saya minta tim, ada tim namanya MQ Digital ya. Banyak itu teman-teman yang menjaga gawang tiap ada ngikngok, ada ya macam-macam lah ya. Ya yang dipikir ya cuma satu saja. Semoga yang tersebar ini hanya yang baik, yang benar, yang manfaat, sehingga nanti ya kalau mengamalkan mudah-mudahan lah kebagian pahalanya. Enak aja, masa kami yang beramal dapat pahala, nggak mau ngamalin? Ya udah, bukan begitu, nggak akan ngilangin pahala saudara ya. Misal ada yang ngajarin tahajud, kelas nih Pak Guru, satu kelas 30 orang tahajud semua, kemudian guru teh tidur aja, ya lumayan katanya, yang lain udah melaksanakan. Jangan licik hadirin, kita sebarkan kebaikan, ya udahlah, nggak usah pikirkan pahala yang akan datang, karena itu udah janji Allah. Pikirkanlah keikhlasannya. Nah, kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Larangan di sini yang pertama adalah jangan mengejek, mengolok-olok. Nah ini hati-hati nih, ini larangannya di Quran. Jangan suka ngejek, mengolok-ngolok, karena boleh jadi yang diejek ini khairum minhum,
lebih baik dari yang ngejeknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai wanita, hei akhwat, jangan suka mengejek wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Jadi tidak boleh mengolok-olok, mengejek, itu dalam Quran dilarang, tidak boleh. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Ada perbedaan pendapat, tidak usah dicela, tinggal diskusi saja baik-baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Hati-hati yang suka manggil bentuk tubuh, warna kulit, hey black misalkan, tidak boleh. Hajar Aswad, apalagi ya, pet bun, pendek, buntet, nggak boleh. Apalagi pakai nama binatang, tidak boleh, tidak boleh. Itu Al-Hujurat ayat 11. Tidak boleh panggil, juga tidak boleh panggil memanggil nama ayah, karena nanti kalau kita manggil seseorang nama orang tuanya, dia akan memanggil kita dengan nama orang tua kita. Tidak boleh kita menghina. Juga jangan menyebut latar belakang tuh si miskin, si nggak boleh. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzann inna ba'dadz-dzanni ism. Tidak boleh berburuk sangka. Orang yang buruk sangka itu disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Nih, di Darut Tauhid nanti jam 8 pagi itu santri karya itu adalah santri yang berkarya, ya, disebutnya santri karyawan lah, tapi di statusnya santri. Jam 8 datang, jam 8 mulai bagian ceramah. Kalau ada yang datang telat, kita berbaik sangka, ini sudah berusaha, mungkin ada kewajiban dan sebagainya yang tapi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita baik sangka. Tapi baik sangka itu proporsional hanya kepada orang beriman, ya. Misalkan malam-malam ada yang nyokel jendela, berbaik sangka, dia nggak tahu pintu, maling itu, ya. Atau ada yang ngerogoh dompet, dia lagi bantu ngitungin uang saya, bukan nyolong, copet. Tetap kita harus waspada, tetap kita harus menjaga diri. Tapi kepada orang beriman, coba cari 1001 alasan berbaik sangka. Selanjutnya, Dek, mau pada kemana ini? Dari mana nih adik-adik? Dari Balikpapan. Bagaimana bisa berada di Balikpapan? Ya udah nggak apa-apa, silakan ya. Ya namanya masih kecil, kita harus berbaik sangka ya. Baru keluar dari Balikpapan, luar biasa ya, bukan hal yang mudah itu, keluar dari Balikpapan. Lanjut. Kemarin ada dari mana? Dari kebun bibit katanya. Wow ya, subuh-subuh keluar dari kebun. Santri mai diajak bergurau baru bangun, diajak ilmu yang bagus, ya sudahlah, berbaik sangka. Berarti tahajudnya semalam suntuk. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari. Jangan serba ingin tahu kekurangan, kejelekan orang. Udah nggak usah tahu lah. Kalau tahu tuh jadi kotor pikiran kita, kotor hati kita.
Mendingan nggak tahu aja, kecuali kalau kita punya kewajiban seperti polisi, aparat lah ya, atau pimpinan. Karena tidak boleh kalau misalkan diperiksa, saya tidak mau tahu dosa maling, nggak bisa. Kita harus menegakkan keadilan. Atau di pengadilan, silakan jaksa penuntut umum, maaf Pak Hakim, saya tidak boleh menceritakan aib. Nah, kalau gitu keadilan tidak tegak. Ada yang harus kita periksa, kita selidiki. Tetapi kalau kita tidak punya kewajiban itu, nggak usah. Tidak usah ingin tahu. Termasuk para emak-emak nih. Maksudnya emak. Emak-emak nggak usah buka-buka HP suami. Mau apa? Pertama, suaminya nggak punya HP, ya kan? Yang kedua, kalaupun ada HP belum tahu passwordnya. Dan yang ketiga, kalaupun dibuka, biasanya tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Makin tahu, makin stres. Saran saya sih ke bapak ibu, saling percaya. Itu lebih menenteramkan. Udah pada tua kan? Udah balik belum pada nikah teh? Masing-masing nanti pikul di akhirat. Ingatkan saja. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan. Nanti Allah tampakkan kok. Kalau kita memang tidak berburuk sangka, tidak suka ngorek-ngorek, dan kita lebih baik tahu, Allah akan membuka, kita akan tahu. Dulu ada yang pinjam uang malam-malam, ada apa, bapak saya mau dioperasi. Oh ya, malam-malam ini penting, perlu biaya, kurang lebih seperti ini, lama sekali. Lalu aduh, ini dari mana, bagaimana? Ternyata datanya tidak ada, hanya ada kartu nama. Ini kartu nama siapa? Paman katanya. Makin gak nyambung. Aduh ya Allah, Engkau maha tahu orang ini jujur atau tidak jujur. Kalau memang perlu bantuan dan benar, bukakan hati supaya bisa membantunya dengan ikhlas. Tapi kalau ini berbohong, mau nipu, Engkau yang maha tahu, beritahu supaya tidak melancarkan penipuan orang lah, gitulah kurang lebih doanya. Akhirnya ditanya di mana, di opnamenya. Maaf ya, waktu itu nyebutlah sebuah rumah sakit. Yang rumah sakit itu rumah sakit Islam. Tiba-tiba ingat, ini tahun 90-an, ada salah satu santri yang jadi perawat di rumah sakit itu. Karena harus cek recek, ketika ditanya di mana santri ini, ternyata santri ini sedang dinas malam. Coba itu ya. Ketika ditanya, di cross check ke sana, tidak ada, alias bohong. Kenapa dia nyebut rumah sakit itu? Allah tahu bahwa dia berbohong, maka diilhamkanlah dia berbohong dengan bohong yang bakal kebongkar, karena ada santri yang sedang dinas malam di sana. Jadi ketika di cross check, ada juga yang nyebut gitu, bapak saya sedang sakit, perlu uang. Nah qadarullah, itu malam-malam tuh ya, minta bantuan kalau bisa sebarkan ke teman-teman. Aduh, karena kenal maka disebarkanlah ke beberapa teman. Ada seorang santri yang baca, saya sudah cross check ke adiknya orang ini, ternyata bapaknya sehat. Coba minta nomor bapaknya, kasihlah nomor bapaknya, ditelepon. Assalamualaikum Pak. Bagaimana? Sehat Pak? Sehat. Bapak di mana? Di kampung. Berarti bohong. Diatur oleh Allah, kebaca dan kedengar sehingga terbuka kebohongannya.
Nah, kalau kita niat berbaik sangka, Allah tahu. Dan mudah bagi Allah untuk membuka apapun yang disembunyikan. Karena Allah Maha tahu segala-galanya. Maka kita niat berbaik sangka karena mematuhi perintah Allah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gibah. Stop. Tidak boleh. Gibah itu apa sih? Mengatakan tentang seseorang yang kalau dia tahu kita bicara maka dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Si gundul, yes I am gundul. Nah, itu tidak termasuk gibah ya. Tapi apapun yang kalau kita berbicara tentang dia dan dia tahu dia tidak suka, itu gibah. Hukumnya haram seperti memakan daging bangkai mayat saudaranya yang sudah meninggal. Menjijikan. Saudara meninggal, mayatnya digigit-gigit, dimakan oleh kita. Itulah perumpamaan yang Allah berikan bagi penggibah. Dan yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Bu, ini rahasia kita ya. Jangan bilang-bilang. Karena saya udah janji sama dia nggak akan bilang-bilang. Udah janji lagi. Nah yang dia tuh ya sebetulnya dia itu si loba hutang, hutangnya banyak, cicilannya juga. Kata yang dengar, oh iya, udah klop, dua-duanya dapat dosa. Karena kalau ngomong sendiri atau ngomong sama tembok nggak jadi itu gibah ya kan. Teng 5:30. Baik, kita akan tukar pikiran, tanya jawab, silakan. Dari mana dulu nih? Ada yang mau nanya kah? Ada, silakan. Dari masjid, sudah gitu dari rumah. Dari medsos ya. Silakan. Mau bertanya, bagaimana cara kita dalam menjaga hati dan lisan dalam menjaga agar tidak menyakiti orang lain? Ya, jaga aja. Caranya supaya tidak nyakitin orang, gak usah nyakitin. Jangan banyak bicara, kecuali 3 kuncinya. 1, apa nih niat saya bicara? Apa nih? Mau pamer? Mau celetak-celetuk? Kalau belum jelas niatnya, jangan bicara aja. Senyum, ramah. Kalau benar-benar mau nyari pahala, keridhaan Allah, baru boleh bicara. Tapi kalau hanya ingin bicara, jangan bicara. 2, isinya, yang saya katakan ini benar atau tidak nih? Yang ketiga, dampak. Apa nih sesudah saya ngomong ini? Dampaknya bagi beliau, bagi saya, sakit hati tidak? Terpermalukan tidak? Jadi sedih tidak? Harus dipikir waktu kita mau bicara. Jangan bunyi sebelum yakin 3 hal. Apa niatnya, apa kontennya, apa dampaknya. Kalau yakin ini manfaat, tidak menyakiti, bicara. Kalau bahaya, belum pasti, diam. Gitu. Ini bahaya. Yang paling aman itu adalah faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Makin banyak bicara, makin banyak tergelincir kata-kata, makin banyak tergelincir hati, makin banyak masalah yang akan kita pikul. Kalau belum bicara, aman. Tidak akan kepikul oleh kita, tapi sekali keluar, udah masalah itu. Itu banyak bicara. Benar, ini pun bahaya nih. Harus jaga niat, selalu sadar, ini ada malaikat yang mencatat, ini bekal balik ke saya. Selalu sadar, ada Allah yang mengetahui dan menyimak semuanya. Dan sadar ini, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat oleh malaikat,
dan ini akan balik, ada balasannya. Yang paling aman cuma dua, bicara baik atau diam. Kalau diam aman, kita tidak akan terpleset, tidak akan nyakitin orang kata-kata kita, tidak jadi fitnah. Tapi sekali keluar, begitu, tidak bisa dikejar. Seperti bulu tadi, ngambilinya susah. Lanjut. Oh, bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana konteksnya dalam ini ya? Dalam kebutuhan istri tentang sikap suami. Kebutuhan istri itu kan katanya itu seorang istri itu harus melepaskan sekian ribu bahasa. Dan teman terbaik curhat adalah suami. Tentu dari apa yang disampaikan tidak lepas dari ada namanya menyampaikan rasa sakit hati, atau merasa diomongin orang, atau mungkin teromongin orang. Dan tentu posisi suami adalah mencoba mendengarkan dengan baik. Malah pasti ada kalau kata oh iya gitu. Nah, apakah ini masuk dalam konteks kita menjadi ya sampaikan tadi kita dalam pelaku ghibah gitu kan? Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka ngomongin istri, Pak. Ya, habis istri ngobrol sama siapa lagi daripada sama suami orang gitu kan? Justru itulah pentingnya belajar supaya sefrekuensi. Kalau istri sudah paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh, nanti waktu ngobrol jadi sama. Walaupun curhatnya tetap dalam koridor yang aman. Maka tugas suami bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengajari istrinya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau suami tahu ini tidak boleh, istri tidak tahu, ya nanti jadi jalan terus ya. Ajak belajar tentang ilmu ghibah sehingga istri sadar bahwa ngobrol tuh boleh, tapi yang baik-baik. Kalau misalkan mulai menceng, mending baik sangka aja. Si papa mah naksir ya sama dia, nah, ya udah jadi serba salah ya. Tenang aja. Ingatkan, Bu, mungkin informasinya salah gitu. Syekh Ali dulu pernah berkata begini, ada orang yang datang ke Syekh Ali, Syekh, saya kurang lebih cerita beliau seperti ini, semoga Allah merahmati beliau ya. Syekh, itu orang itu suka ngomongin, shh, jangan bicara begitu, kalau mau bicara yang baik aja. Beneran Syekh, ini dibikin, jangan. Apapun yang dikatakan beliau, ya biarlah beliau dengan Allah. Kalau mau bicara yang baik buruk-buruk, udah nggak usah disampaikan. Nah, beliau ngerem supaya orang yang bicara itu pun selamat. Selamat berjuang. Emang nggak cukup jadi suami, tapi juga harus jadi guru di rumah. Karena kita lelaki pemimpin. Ada dosa istri yang dipikul oleh sendiri istri, ada dosa istri nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan lain? Ada dosa istri yang suami juga pikul karena suaminya nggak jadi contoh, nggak ngajarin, nggak ngelatih, jadi istrinya tidak tahu standar yang benar. Gak cukup soleh sendiri, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Ada pertanyaan lain? Di Mensos adakah? Kasihan. Boleh deh. Tiga ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang waalaikumsalam ya. Ini terkait kata dari Mafuzot yang terkait manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Untuk melibatkannya dengan tawakal tersebut bagaimana ya Tat? Dalam kehidupan ibadah
kuliah atau mungkin kerja atau mungkin dalam kehidupan berkeluarga atau mungkin kehidupan dengan kakak adik atau Ya. ayah gitu, Ustaz. Baik, tawakal itu letaknya di hati. Kita harus bulat yakin bahwa semua ini milik Allah, semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada nikmat bisa sampai kepada kita kecuali Allah yang ngasih. Tidak bisa kita aman kecuali Allah yang melindungi. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Sekecil apapun karunia pasti milik Allah, pasti dari Allah. Itu di hati. Ya, tapi kalau kaki melangkah, mulut berucap, tangan menyentuh, otak berpikir, ikhtiar sempurnakan. Dalilnya ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau ini manfaat, semangat. Apakah untuk dunia, apalagi untuk akhirat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, jangan lemah. Semangat terus. Tapi tidak boleh kita bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Apapun yang nanti Allah takdirkan, ya suka-suka Allah. Tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau selalu sesuai nggak rame. Mau sehat tidak? Mau sehat tidak? Akhwat mau sehat tidak? Kira-kira orang sedunia mau pengen sehat tidak? Kalau semua yang sehat dikabulkan, apa yang terjadi? Sedunia sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik, ya kan? Yang kasihan dokter gigi sering mencabut, semua sehat. Dokter nggak punya ladang amal, perawat nganggur, rumah sakit sepi, dasar rehat. Fakultas kedokteran tutup, farmasi, pabrik obat, departemen kesehatan bubar, WHO, terlalu banyak korbannya. Sakit ya, sesekali. Karena itu ladang penggugur dosa. Ya Allah, kami minta rezeki, kalau misalkan dikabulkan semuanya kaya. Terkabul, misal nih semua orang-orang Bandung aja lah, kumpul. Ya Rabb, wahai yang maha kaya, pemilik langit dan bumi, segala-galanya milikmu, gak ada apa-apanya, dunia ini bagimu. Tolong ya Allah, kasih kami masing-masing 10 miliar rupiah. Cukup? Cukup tidak. Ini saya mau ngedoa nih. Cukup? 10 cukup mas? Kasihlah 11 lah ya, mau? Masing-masing santri minta 10 miliar, mau? Kagok 20 lah ya, mumpung ngarang. Terus diijabah oleh Allah. Amin. Belum tahu penderitaan. Katakanlah semuanya tiba-tiba dikasih oleh Allah. Masing-masing 20 miliar. Tahu yang kasihan yang mana? Yang rumahnya kecil, anaknya 7, 8, yang datangnya uang logam semua. Habis itu pejetnya. Katakan kabulkan. Ini mumpung ngarang ya. Semua orang di Bandung ini kaya, punya 20 miliar per orang. Tebak apa yang terjadi? Bahagia? Jadi damai, tenang, atau jadi kacau? Bayangkan nanti kalau semua kaya, gembira awalnya 20 miliar, anak mau sekolah, ibu teh lagi begini, ibu kenapa kan ngitung, jadi nggak bisa masuk, 20 miliar, ngelel aja, mungkin hari pertama semua pada ngelel, mungkin pagi-pagi semua ngelel. Kalau ngitung 100 begini 20 miliar nggak bisa masuk. Ini ibu mau anaknya mau kemana sayang? Mau sekolah dulu bu. Ini langsung dikasih segepok 100 juta.
Ini nah buat bekal, beli apa aja? Kata anak, ini bu, ternyata anak tuh di tasnya duit semua. Ya, dadah saya pesen ojek. Bang, ojek. Ojek apaan? Ojek juga lagi nginjekin motornya. Mau ganti katanya. Mau beli sendiri, gak mau ojek. Mulai pada jalan ke sana tuh ya. Warung juga lagi dijejek. Bi, tante, nggak mau disebut bibi, karena rata-rata warung itu mau jadi restoran, mau jadi kafe katanya. Warung tuh rugi, Darmaji dimakan di Dahar 5 di aku hiji, nggak ada. Mau ke pom bensin, yang punya motor habis bensinnya, nggak ada tukang pom bensin, mau bikin pompa sendiri. Sampai ke sekolah udah pada capek, bergeletakan di sekolah tuh karena tasnya banyak uang. Rampok juga malas. Jangan ngerampok. Kata siapa rampok? Nih, kayak juga. Sampai di sekolah, guru, bu kok nggak ngajar? Maaf ya anak-anak, ibu tidak mau jadi guru. Ibu mau bikin sekolah sendiri. Gitu. Tukang sayur tidak ada, sampah di mana-mana. Kenapa? Nggak ada tukang sampah. Polisi juga nggak mau di jalan, 20 miliar ya kan. Kacau tidak? Kacau, paling ngemut kertas aja. Udahlah, nggak apa-apa, dibagi sesuka Allah ya, syukuri. Baik, pertanyaan lewat medsos ada? Cek. Saya medsos. Cek bismillah. Izin dari Instagram. AA, kalau kita menghindari orang yang suka bergibah, tapi orang itu malah merasa sakit hati sama kita, itu bagaimana ya, A? Niat kita supaya memberikan. Cik atupi pertanyaannya yang bikin bahagia gitu. Dia bergibah, kita nggak mau dengar, dia sakit hati. Ya begitulah ya, kalau orang yang belum berilmu, belum paham, iman belum kuat, dia menjerumuskan, ketika tidak mau terjerumus dia sakit hati. Penyebabnya itu ya belum paham. Makanya sing sabar saja. Tidak semua orang sudah paham bahaya gibah. Ya, dibantu supaya paham, Pip. Apip, Apip atau yang ngasih tahu ya. Baik, A. Pinter Apip. Baik A katanya. Lanjut Pip. Masih dari Instagram, A. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, bagaimana caranya biar enggak malas Ustadz? Saya orangnya kalau udah malas, segalanya malas Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Males Pip? Iya, A, yang bertanya. Apip gimana mengatasi malas? Jangan malas, A. Gini ya, rumusnya orang semangat itu namanya ambak. Tahu ambak? Apa manfaat bagiku? Makin kita tahu ini manfaat, orang tuh makin semangat. Jangankan untuk berbuat kebaikan, berbuat keburukan saja, kalau dirasa oleh orang yang buruk itu manfaat, dia semangat. Oleh karena itulah orang-orang kalau ingin semangat terus, harus terus nambah ilmu, nambah wawasan, sehingga kita tahu, oh ini manfaat, semangat. Tahajud itu manfaat, doa diijabah, permintaan diberi, dosa-dosa diampuni, ini mustajab, semangat ya. Jadi harus banyak gaul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang baik, supaya nanti kita tahu manfaat sesuatu, dan itu nambah semangat. Ada doanya, Allahumma paksakan. Jangan dihafal. Nanti saya jadi kebagian dosa ya enggak? Allahumma paksakan diriku. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kalau lemah itu
dia ingin tapi tidak mampu. Kalau malas itu dia mampu tapi tidak ingin. Terakhir Pip. Terakhir, udah nggak ada? Udah. Kalau nggak ada nggak usah maksa Pip. Terima kasih ini kawan-kawan. Ndud. Kayak Iso udah sembuh belum? Ini memang kamera tinggal yang ini aja Pip. Menceng terus ya nih. Ya udahlah nggak usah protes. Izin tersenggol-senggol yang di tengah. Tersenggol. Nih santri nyenggol-nyenggol kamera. Ya udahlah, udah hampir selesai. Nggak boleh jengkel. Istighfar santri nyenggol kamera. Mana Ndud? Nggak ada suaranya. Salam Ndud, gimana Ndud? Salam Ndud, gimana Ndud? Salam Ndud, gimana Ndud? Udah pulang alam, Pak. Ndud, gimana Ndud? Udah pulang alam, Pak. Udah pulang alam, Pak. Ndud, agak susah bicaranya Ndud. Oh sudah pulang ya, semoga. Jadi gini, Teh Iso tuh kakaknya Ndud, sama oleh Allah diberikan ujiannya tuh tidak bisa bergerak ya, udah 40 sekian tahun dan sedang di rumah sakit. Ndud juga lumpuh, kakak beradik ini lumpuh, ibu bapaknya sudah meninggal, tidak bisa kemana-mana, berbaring saja. Nah sakit, kemarin ke rumah sakit. Mungkin di sekitar Ndud ini belum ada mobil sejenis mobil ambulans yang bisa membawa. Nah kemarin ada ide kalau ada kendaraan yang sederhana tapi bagus bisa dipakai, mungkin nanti kita siapkan kendaraan di sana supaya bisa kalau ada apa-apa siapapun yang sakit bisa dibantu ke rumah sakit dengan mudah ya, insya Allah. Terima kasih semuanya rekan-rekan sekalian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami, berikan kepada kami ya Allah, tuntun kami agar bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Ya Allah, cegahlah kami dari perbuatan zolim terhadap siapapun. Cegahlah diri kami dari perbuatan buruk terhadap siapapun. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, dari mungkarnya amal, hawa nafsu dan penyakit. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Tunjuki kami ya Allah kemuliaan akhlak. Tiada yang dapat menunjuki kami kepada akhlakul karimah selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan diri kami dari keburukan akhlak selain Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan, amal-amal yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran ya Allah. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Rabb, berikan, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, wa zakiha, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Anta khairu man zakaha,
Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di bumi manapun, di penjuru manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu, dari kekuasaan-Mu. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Cukupi segala keperluannya, lindungi dari kejahatan makhluk-Mu, angkat derajatnya fid dunya wal akhirat. Jadikan saudara-saudara kami menjadi bukti indahnya agama-Mu, menjadi bukti kokohnya orang yang beriman padamu. Ya Allah, menangkan kaum mukminin atas orang-orang yang zalim. Ya Allah, semua makhluk-Mu yang zalim dalam genggaman-Mu ya Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan-Mu. Jangan biarkan makhluk yang zalim berjaya. Mudah bagimu ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukupi yang sedang kekurangan ya Allah. Sembuhkan di antara jamaah yang sedang sakit. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan jodoh yang menantikannya. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, keluarga hafiz hafizoh. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Lindungi dari kejahatan, kezoliman, dari fitnah fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.